Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Apa kabar ibu-ibu sekalian? Mudah-mudahan nikmat kebersamaan, nikmat kesehatan ini bisa terus kita manfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya melalui usaha untuk memahami kalamullah dengan pendekatan kebahasaan. Karena itu mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya doa keberkahan dan keselamatan tidak lupa kita panjatkan untuk Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW yang telah mewariskan kepada kita ilmu ini, ya, mewariskan kepada kita agama ini untuk kita gunakan sebagai sarana meraih kebahagiaan di dunia dan akhir. Baik, ibu-ibu sekalian yang kami hormati, yang dimuliakan, mari kita awali kajian kita pada sore hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu yang kami hormati, kajian kita pada hari ini sudah masuk ke bagian tamrinat. Tamrinat dari pelajaran yang ke-14. Apa untuk latihan yang pertamanya? Latihan pertama adalah menjodoh. Ini karena dugaan kita ibu-ibu sudah menemukan jodohnya masing-masing. Sudah menemukan jodohnya masing-masing. Bahkan sekarang sudah sampai kepada penambahan, sehingga nanti bisa langsung ya share pemahaman saja ya. Langsung pada share pemahaman pasangan masing-masing dari kata tersebut apa, lalu apa maknanya jika pasangannya demikian. Coba kita baca yang pertama, apa? Al-waladu as-shalih. Ya, al-waladu as-shalih. Apa pasangannya? Yusinu ila walidayhi. Iya, bagus. Lalu berikutnya al-fasiqu, apa pasangannya? Yazlimun nas. Yazlimu an-nas. Oke, berikutnya al-musyriku Yaj'alul asnam alihah. Oke, bagus. Berikutnya ar-rajulul muhsin, apa pasangannya? yang suruh nasu bi amwali. Ya, bagus. Kemudian yang terakhir al-abdut taibu, apa pasangannya? Yarji'u ilallah. Baik. Silakan yang pertama siapa yang ingin berbagi pemahaman untuk yang pasangan yang pertama? Silakan, apa maknanya? Walidayhi keduanya. Iya, saya deh. Anak yang baik. Siapa nih Bu? Bu Anda. Siapa? Nah, saya. Bu Anda terus. Ajalah. Bu Anda. Hah? Bu Anda mau maju? Ya boleh. Ya, Silakan, Bu Anda. Ya. Al-waladus sholih, anak laki-laki yang sholih, yang baik. Yusinu ila walidayhi, berbuat baik kepada keduanya. Kedua orang tuanya. Iya, oke, bagus ya. Di situ terlihat ada berapa isim di situ? Yang mana yang tadi baru saja dibaca? Oh, al-walad as-salih tusinu ila walidaini, semuanya gitu ya. Iya. Ada berapa Pak isim apa? Iya. Isim 1, 2, 2, isim kata benda 2, 3, 3,
3, 4, 5. Ada 5. Baik. Yang pertama apa? Yang pertama itu al-walad. Iya, bagus. Yang kedua apa? As-salih. Baik. Yang ketiga apa? Lah. Bagus. Yang keempat apa? Dain. Dain. Ya. Dain. Dai. Oke, dai. Ya, yang Yang menunjuk kelima? hi. Ya, ini bagus. Ada berapa fiil di situ? Fiilnya ada 1. Mana yang fiil yang 1 itu? Yuhsinu. Iya, bagus. Lalu ada berapa harf di situ? Harfnya 1, 2, ada dulu. Ada 2. Ada 2. Yang pertama apa? Wa. Yang pertama wa. Yang kedua? Li. Yang kedua li. Lalu alif itu masuk kemana itu? Antara waw dengan lam, alifnya masuk kemana? Ya. Adai. Oh iya salah. Tadi ya. Ini walidayya. Lidai. Jadi ya ustadznya bukan daya, lidayya. Lidayya nih ustadznya. Lidayya. Lidayya ini apa termasuk isim tadi lidayya. Jadi ini hurufnya 1 aja wa. Ada yang direvisi? Ada yang direvisi kita? Hah? Ada yang direvisi? Apa, Ustaz? Ada yang diperbaiki? Pendapatnya ada? Iya, saya perbaikin. Baik. Bagian yang mana? Lidah ini, lidah. Lidah. Oke, lidah. Bagaimana Lidayya. perbaikannya? Lidayya. Ali. Oke, di potongan terakhir ya, di potongan terakhir ya. Iya. Coba bagaimana? Yang harf mana yang harf? Harfnya wa. Ya, oke. Harfnya adalah wa. Dan ilah. Oke. Lalu sisanya? Sisanya Ada berapa sisanya? Sisanya nanti ya. Walidayya. Jadi alidayya apa ini? Alidayya. Walidayya yuhsinu ila walidayya. Panjang ini ya, alif ini ya. Walid. Oh, walidah ini jadi 1 Ustadznya, walidah ini. Ada yang berubah lagi? Iya, berubah lah. Iya. Bagaimana perubahannya? Walidai. 1 kata. Walidah ini 1 kata. Oh, walidah ini 1 kata. Oke, bagus. Iya, baik. Ya. Oke, baik. Baik. Kita lihat berikutnya ya. Jadi di sini tidak ada harf ya. Oh iya, tidak ada harfnya walidai. Enggak ada harf ya. Ada, iya. Ilah. Ilah bukan. Ilah isim. Oke, bagus. Baik, mari kita lihat ya. Oke. Ilah harf. Kita lihat ya. Yang ibu yang lain ada yang berbeda pendapat dengan Bu Anda? Pak Guru, ilah masuk harf. Ilah masuk harf. Ilah masuk harf. Masuk harf. Oke. Menurut yang lain ada yang berbeda pendapat. Ilah itu masuknya harf. Oke, saya kasih warna kuning kalau untuk harf nih.
Yang lain bagaimana? Sudah? Ada lagi yang berbeda? Ya sih termasuk mausul. Ya. Terus yang itu Pak Guru, yang Ada Yusinu Ibu apa itu? Yang mana? Yang Yusinu Bu Anda apa itu? fiil. Yusinu masuk fiil. Iya, Warnanya merah. sama merah fiil. Jadi kita untuk sementara ini biar kelihatan yang putih ini untuk menandakan isim, kemudian Merah fiil. yang merah. Nah, yang merah ini untuk fiil. Ya, kemudian yang terakhir yang apa warna apa nih? Kuning ya. Ini untuk harf. Kira-kira begitu. Jadi yang berbeda di ila saja ya. Iya. Ibu ini ada yang menduga ini ya, ada yang berarti ini kan tidak ada yang menduga itu fiil ya. Ya, kalau tidak diduga fiil maka kemungkinannya adalah tadi ya, kemungkinannya adalah istim, ya, kemungkinannya adalah harf. Selain Bu Anda yang menduga ini harf, siapa lagi? Maaf. Ya, selain Bu Anda yang menduga ini isim, siapa lagi? Ustaz, saya perbaikin Ustaz. Ila itu harf. Selesai. Ditanya selesai. Kalau begitu. Sudah berubah pikiran. Tidak bisa dirasa, tidak bisa dicium, tidak bisa didengar, tidak bisa diraba. Kan ilmu dari Ustadz itu kan. Ilmu Pak Guru itu. Ilmu Pak Guru, bukan Ustadz. Bu. Lupa. Ilmu Pak Guru itu. Ya. Kalau ilmu dari Ustadz biasanya isim nama hewan, nama apa? Nama binatang katanya. Nama benda apa? Nama tumbuh-tumbuhan, nama benda langit, nama apa lagi tuh Bu Ros kalau ilmunya Pak Ustadz? Nama orang. Nama orang. Gitu. Banyak. Di sana ilmunya banyak. Baik. As-solih itu as-solih. Apakah itu kata benda, Bu Anda? Itu kata sifat. Apakah itu isim? Ya, dia isim karena ini ada alif lamnya. Tanda isim. Kita ulang lagi. As-solih. Apakah dia kata benda, Bu Anda? Isim bukan. Bukan. Ya. As-solih bukan kata benda. Ya. Apakah dia isim? Iya, dia isim. Oke, baguslah. Ya, bagus. Bukan kata benda, tapi dia masuk kategori isim. Karena as-solih adalah isim yang mana? Sifat. Isim pokok. Yang mana? Isim pokok. Yang mana? Dari yang pokok? Dari pokok yang kata sifat dia. Iya, oke, bagus. Terima kasih Bu Anda untuk bincang-bincang. Yang berikutnya siapa? Saya Pak Guru. Silakan. Pak Guru. Ya. Al-fasiku yadlimun nas. Iya, baik. Apa maknanya? Orang-orang fasik itu yang menjolimi manusia. Iya, bagus. Kata orang diulang sampai 2 kali itu apakah mengisyaratkan bahwa itu jamak begitu? Tidak ada jamak. Terus ada diulang 2 kali orang-orang itu pertimbangannya apa? Salah, Pak Guru. Oh, pertimbangannya salah. Pertimbangannya salah. Khawatir nih kalau saya nimbang begini. Waduh, udah bahagia hati saya. Kenapa? Wih, ternyata beratnya ringan. Waduh, bahagia hatinya. Tahu-tahu ternyata timbangannya salah. Timbangannya. Aduh, udah halu aja. Udah halu. Ada halu karena udah bahagia. Orang fasik. Kalau berdasarkan ilmu, Ibu kan pernah itu ya, kita pernah belajar
Ini kan ya, isim fi'il harfan ya. Sudah kan? Terus Ya. di antara ciri isim itu adalah apa katanya? Di antara ciri isim itu adalah titik-titik berubah-ubah. Apa katanya? Ini Berubah-ubah. Di gemirnya. antara ciri isim adalah titik-titik berubah-ubah tergantung titik-titik. Oh, ciri isim. Ciri isim apa Pak Guru? Ciri isim titik. Kalau tidak juga enggak apa-apa. Ya, kalau tidak juga tidak apa-apa. Dugaan ibu ini, gitu ya. Dugaan ibu, itu isim apa bukan? Anas isim. Iya, bagus. Coba dipraktikkan ilmu yang tadi, Bu. Bunyi akhirnya, nah, kira-kira Berubah. gimana bunyi akhirnya kira-kira? Berubah. Iya, di sini berubah tergantung posisinya di dalam kalimat. Kira-kira di sini, kalau melihat posisinya di dalam kalimat, kira-kira bunyinya apa nih? Bunyi terakhirnya. Anasu. Mesti. Iya, bagus. Ya. Apa pertimbangannya, Su? Di huruf di depannya mim itu u. Padahal tadi kalau kita baca teorinya, katanya apa? Bergantung kepada bunyi akhirnya berubah-ubah, bergantung pada Fungsinya. Posisi Fungsinya. Suatu kalimat. apa? Bergantung pada apa? Fungsinya. Fungsi. Fungsinya. Fungsinya di dalam. Fungsinya di dalam Satu satu kalimat. kalimat. Ya. Jadi nanti kalau itu kaitannya ke sana ingin kita pahami, jadi ketika ada pertanyaan sejenis, jadi jawabannya bukan dikaitkan dengan karena sebelumnya, karena sesudahnya apa dan sebagainya, tapi ini berkaitan dengan fungsinya di dalam kalimat. Apa penjelasan lebih lanjutnya? Coba dilihat di bawahnya, apa katanya? Ketika kita membaca bahasa Arab, Bila kita memenuhi suatu kata isim berharakat domah, berat dugaan kata itu berfungsi sebagai pelaku atau subjek atau predikat. oke, bagus. Kalau domah katanya gitu ya, kalau domah katanya dugaan itu sebagai Pelaku atau subjek. pelaku atau subjek. Terus apa katanya? Atau predikat. Atau predikat. Nah, SPP jadinya ya. Iya. Bayar SPP. Bayar SPP. SPP, subjek, pelaku, predikat. SPP. Oke, terus berikutnya apa katanya? Sedangkan bila berharakat fathah, berat dugaan kata itu berfungsi sebagai objek atau keterangan. Iya, baguslah itu. Ya, objek atau keterangan. Tadi dimaknai apa, Bu Dian? Dimaknai itu manusia. Al-fasiqu yazlimun nas. Tadi dimaknai apa? Orang fasik menzalimi manusia. Iya. Apakah Anas yang tadi dimaknai manusia itu sebagai pelaku? Bukan. Iya bisa. Fasik itu kan sifat ya. Ini Apakah sebagai dia pelaku. sebagai berfungsi sebagai pelaku di dalam kalimat tersebut? Iya, sebagai pelaku. Melakukan apa dia? Zolim. Orang Yang zolim fasik, itu manusianya yang zolim, ya, bukan al-fasik. sifat fasik adalah menzalimi manusia. Jadi yang menzolimi itu adalah manusia yang menzolimi. Kan dari sifat Berarti kalau kita mengatakan bukan, berarti dia bukan pelaku. Ya,
Ya. Kalau kita mengatakan bukan pelaku, ya berarti dia juga bukan subjek. Gitu ya. Tapi kemungkinannya adalah bisa jadi dia adalah predikat. Kemungkinannya adalah bisa jadi dia adalah predikat. Di sini ada perbuatan apa yang dilakukan di sini? Zolim. Ya, bagus. Perbuatan menzolimi. Ya, Ya. menzolimi. Ya. Siapa yang menzolimi? Orang-orang fasik. Orang fasik. Iya. Sifat fasik, Kalau begitu, sifat fasik. subjeknya adalah al-fasik. Cocok al-fasiku. Gitu. Cocok al-fasiku. Dia doma karena sebagai pelaku. Gitu. Orang fasik menzolimi siapa? Manusia. Iya. Kalau begitu, ini Sebagai objek. berarti sebagai objek ya. Objek. Iya, Nah, betul. Sehingga di sini gitu ya, kalau mau dibikinkan, cocoknya adalah an-nasa bukan an-nasu. Nasu. Gitu. Anasa, Cocoknya ya. adalah an-nasa bukan an-nas. Nasu. Tetapi yang penting bahwa kita memahami ini adalah isim. Kemudian tadi itu sempat kita duga an-nasu, tetapi kemudian jadi an-nasa, itu namanya bunyi akhirnya berubah-ubah. Berubah-ubah. Nah, berubah-ubah gitu ya. Nah, berbeda dengan yazlimu. Tuh. Kalau yazlimu, apakah akan berubah-ubah? Yazlimu, yazlima, yazlimi? Tidak. Tidak. Tuh, karena yazlim itu jenisnya Udori. Fiil. apa? Fiil. Jenisnya fi'il. Berbeda karakter antara isim dan fi'il ya. Fiil. Berbeda karakter antara kata yang berjenis isim dan kata yang berjenis fi'il. Gitu. Nanti beda lagi cerita. Oke, terima kasih Bu Firyanti untuk yang kedua. Yang ketiga Terima kasih, Bu. silakan. Buat saya saya Silakan. Bu Nur silakan. tapi nggak ngerti alihannya apa nih. Al musriku ya ja'alul asnama alihah. Orang musyrik menjadikan asnam ini berhala, alihah apa ya, sembahannya atau Tuhannya ya? Kesembahannya. Sesembahannya. Sembahan. Alihah nggak tahu artinya nih, cuman menerka-nerka karena ini apa, orang musyrik menjadikan berhala sesembahannya mungkin. Iya. Sus- Bagus. Asing. Kita nggak bisa pakai ilmu kita, Bu Nur. Ilmu Iya. orang awam nggak bisa pakai untuk mengatasi problem seperti tadi. Bisa itu. Kita pakai ilmu awam bisa nggak untuk mengatasi problem yang tadi Ibu hadapi? Nggak bisa kali, harus tahu Nggak maknanya. bisa. Nah, kita coba ya. Kita mulai dari ciri khusus bahasa Arab. Ciri khusus bahasa Arab yang pertama apa, Bu Nur? Ini masih suka tukar ya. Ciri bahasa Arab pertama terdiri Arab, ciri bentuk. dari 3 huruf dasar, 3 huruf. Gitu ya. Dari 3 huruf, Guru. Ya namanya jarang mampir ya, jadi sering lupa, jarang mampir. Nah, kenapa jarang mampir? Karena jalannya jalan tol. Kalau jalan tol memang nggak mampir kecuali di rest area. Itu pun juga kalau keluar. Beda kalau kita di jalan apa itu? Jalan yang penuh hambatan. Jalan penuh hambatan karena macet. Jalan MHT. Jalan MHT. Jalan tolnya gimana ya Pak Guru? Coba dipakai coba. Ya. Ciri khusus bahasa Arab yang pertama itu gimana kira-kira aja nggak apa-apa. Terdiri Nanti dari kalau 3 itu namanya huruf. juga mungkin mengiru-ngiru. Terdiri dari 3 huruf. Mengira-ngira. Apa Bu? Terdiri dari 3 huruf dasar, 3 huruf. Ya kira-kira apa Bu? Hurufnya. Hurufnya. Hurufnya alif,
Amza ya, sama lam sama ha. Iya, bagus. Nah, coba sekarang, mohon maaf, ini bukan maksudnya menyinggung. Coba baca syahadat, Bu. Asyhadu alla ilaha illallah. Ada nggak muncul di situ di dalam syahadat yang tadi? Asyhadu. Alifnya sama ha-nya ada, tapi enggak asyhadu Nggak ada ya? Nggak ada ya? ilaha enggak ada. Nggak ada. Baik. Coba yang sesudah la gimana katanya? Asyhadu an la Ilaha. iya. Itu ada berapa huruf itu sesudah la? Oh iya, sesudah ada 3 ilaha. Iya, apa itu hurufnya? Amza, lam, ha. Iya, apakah ada yang sama dengan alihah? Ada. Tinggal manfaatkan itu. Oh, Tentu ingat dong, syahadat apa maknanya? Asyhadu saya bersaksi bahwa tidak ada Allah. Tuhan illa tidak asyhadu tidak ada Ilaha. ilaha Tuhan. Iya, sama dong. Sama dong kalau begitu Pak Guru. Ini walaupun bunyinya alihah, ya, tapi kalau hurufnya sama, ya berarti kita duga saja itu makna dasarnya sama Tuhan. Lalu ada yang bilang lagi, tapi ini kan hurufnya bukan cuma 3 Pak Guru. Nah, apa ilmunya? Pakai lagi. Ciri apa? Ciri bahasa Arab kita. Ciri yang keberapa? Oke, ciri yang ketiga. Apa itu? Dibedakan antara bentuk tunggal dan jamak. Iya, bentuk tinggal dan bentuk Jamak. jamak. Kira-kira mana yang tunggal? Apakah yang di syahadat, la ilaha, ataukah di sini yang alihah untuk bentuk tunggal dan bentuk jamaknya? Main kira-kira aja kan boleh, namanya juga orang awam. Awam. Jamak aja. Yang mana kira-kira? Dijawab Bu Anda tuh jamak kata Bu Anda. Kira. Jadi menghargai Bu Anda jamak. Yang di syahadat itu jamak maksudnya? Oh, di syahadat. Di situ, yang di situ. Asyhadu alla ilaha tidak ada Tuhan. Itu tunggal. Kalau di situ tunggal. Iya. Itu maksudnya ini yang di layar ini maksudnya situ. Yang tadi yang Pak Guru bilang di syahadat. Oh, yang di syahadat itu tunggal. Kalau yang di sini? Jamak berarti. Ya. Apa ada kesulitan untuk punya dugaan begitu? Masih ada kesulitan. Ya, padahal kan kita namanya duga-dugaan kan gampang. Yang di syahadat berapa huruf? 3. Kalau di sini berapa huruf? 4. Lebih dari 3. Oh, iya. Banyak mana? Banyakan di sini. Oh, cocoknya di sini. Namanya juga orang awam ya. Tapi karena sudah meninggalkan tradisi orang awam mah duga-duga aja. Beda kalau kayak dokter. Dokter mah nggak boleh menduga-duga. Ilmu dokter nggak boleh duga-duga. Tapi kalau orang awam, ini kayaknya anak saya sakit ini nih gitu. Nah, kita mah nggak apa-apa lah pakai begitu. Gitu. Jadi gimana maknanya? Orang musyrik menjadikan berhala Tuhannya. Berhala-berhala. Enak begitu? Orang musyrik menjadikan berhala Tuhannya sebagai Tuhannya. Enak begitu? Tuhan-Tuhannya gitu. Sebagai Tuhannya. Maksud Tuhan-Tuhannya ya? Ya, kan banyak Tuhannya kan. Oh, berhalanya banyak ya. Orang musyrik menjadikan berhala Tuhan-Tuhannya gitu. Sembahan. Udah enak begitu? Nggak enak sih dengernya. Bikin enak atuh. Ya makanya kebingungan kalau dengernya mah nggak enak. Orang musyrik menjadikan berhala sesembahannya yang enak kok. Sesembahannya. Tapi itu artinya kan Tuhannya. Jadi kalau saya mah lebih enak sesembahannya. Oke. Tuhannya. 2 kali aja sesembahan.
Baik, yang lain bagaimana? Yang lain enaknya? Orang musyrik menjadikan Menjadikan berhala sebagai sesembahannya, sebagai sesembahan. Nggak Iya, pakainya. bagus. sebagai sesembahan. Ya, nyanya nggak ada ya, betul, sebagai Ada. sesembahan nggak ada. Sebagai sesembahan. Sebagai Iya, sesembahan oke, bagus. nggak adanya. Yang mengatakan sembahannya dengan alasan enak, monggo. Tapi Nggak yang ada ini sama cirinya. sesembahannya pakainya dengan alasan enaknya, monggo. Tetapi kalau ada yang mengatakan enak, tampaknya lebih enak lagi. Gitu ya. Lebih bagus lagi, enaknya itu pada waktu mengatakan tidak pakainya. Itu lebih enak lagi. Mengapa? Karena antara perasaan dan ilmunya nyambung. Ya, ya betul Ya, Pak Guru. antara perasaan dan ilmunya nyambung. Apa maksudnya? Secara keilmuan di sini nggak ada yang bermaknanya. Kan begitu? Ya, ya. Nah, tapi kalau tadi alasan, wah enaknya begitu Pak Guru, pakainya baru enak, monggo gitu. Salah Pak Guru, salah nggak ada yang mengikat domirnya, nyanya itu nggak ada. Baik, itu dia. Coba di situ, coba di situ ya. Apa tadi itu? Ada berapa terlihat isim di situ? Satu, ya, dua, tiga Pak Guru. Ya, baik. Yang pertama apa? Al-musyrik. Yang kedua? Asnam. Ya, yang ketiga? Alihah. Oke, bagus. Yang pertama itu apa tadi? Isim ya? Ya. Ya, isim yang mana kira-kira? Isim pokok. Yang mana kira-kira? Isim pokok itu kan yang catatan Pak Guru itu orang ya, nama orang ya Pak. Kata ganti, kata ganti. Isim pokok, kata ganti. Apakah kata ganti itu termasuk pokok? Nama ya kata ganti kan orang musyrik, orang termasuk. Iya, bagus. Kalau dalam bahasa Arabnya apa persamaannya? Maksudnya Untuk kata ganti kalau dalam bahasa Arabnya apa persamaannya istilah kata ganti? Domair. Oke, bagus. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia yang termasuk dalam kategori kata ganti itu apa saja? Bahasa Indonesia? Ya, dalam bahasa Indonesia. Yang termasuk dalam kategori kata ganti itu apa saja kalau dalam bahasa Indonesia? Dia, kami. Iya, kamu. Ya, Kita. bagus. Dia, terus? Kamu. Ya, terus? Mereka. Ya, mereka, kalian. Terus? Mereka, dia, kamu, mereka, kalian. Iya. Dia sudah. Dia kan dia juga. Itu aja kali dia. Iya, Kami. sekarang kita nyebrang ke bahasa Arab. Kalau kita punya dia dalam bahasa Indonesia, bahasa Arabnya apa? Huwa. Iya, bagus. Kalau kita punya kamu bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab sepadan dengan apa? Anta. Iya, bagus. Kalau punya mereka dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab kita punya apa? Hum. Iya, bagus. Kalau punya kalian dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab sepadan dengan apa? Antum. Iya, bagus. Apakah al-musyrik termasuk salah satu dari huwa, anta, hum? Nah, huwa, anta, hum, dan antum? Masuk? Termasuk? Masuk. Yang pertama atau kedua? Saya menduganya. Apa keempat? Sebentar, mereka menjadi hum mungkin yang lebih tepat. Nah, jadi di sini ada kekacauan antara
kata ganti dengan kata yang digantikan. Kelihatannya belum ini nih. Ada ininya, ada apa namanya? Ada percampuran dalam kamu ya. Anta ya, anta. kata ganti dan kata yang digantikan. Antara apa, Bu Nur? Kalau terjemahannya kan Ibu sibuk berpikir sendiri. enggak, kamu itu anta, kamu menjadikan berhala sesembahan. Kan orang musyrik. Kalau orang musyrik kan banyak, berarti mereka Ya, maksud saya Ibu sedang mengalami percampuran, ya, sedang bercampur dalam pikiran antara kata ganti dengan kata yang digantikan. Domair. Ya, coba di pelan-pelan ya, pelan-pelan. Ini saya bantu ya. Jadi bedakan antara kata ganti dengan kata yang digantikan. Beda itu, beda. Dalam kaitan dengan pelajaran yang kita miliki, untuk kata ganti, yang istilah Arabnya itu adalah domair, itu masuk dalam kategori isim tambahan. Ya, masuk dalam kategori tambahan. Ya. Sedangkan kata yang digantikan, itu masuk dalam kategori pokok. Isim pokok. Masuk dalam kategori pokok. Oke? Iya. Nah, sekarang berarti ketika yang kita tanya adalah al-musyriku, karena ini adalah kata yang digantikan, berarti Ibu meliriknya kepada jenis-jenis isim pokok. Ada berapa alternatifnya? Pokok itu kan 3 ya. Ya, bagus. Ya, pakai ISM aja lah. ISM. Berarti ini mungkin masker ya, al-musyrik. Entar dulu, jangan buru-buru, jangan terlalu terobsesi untuk sampai kepada hasil akhir, kemudian proses jadi tidak dinikmati. Jangan buru-buru, jangan buru-buru, gitu. Jangan buru-buru. Nah, gitu ya. Ketika kita mengatakan pokok ada 3, ya ingat ISM. I apa? I pertama itu isim nama benda. Ya, nama benda. Isim nama benda, kata benda. Kemudian S-nya sifat. Ya, bagus. S-nya sifat. Lalu M-nya masdar. Iya, bagus. Jadi itu pilihannya. Sebenarnya udah ingat, udah paham Pak Guru, udah. Ya cuman begitu, kalau lupa ya nggak ingat saya Pak Guru. Begitulah Pak Guru. Kalau Pak Guru kejelasin itu kayaknya jelas banget. Seperti apa di siang hari bolong gitu. Iya. Nggak ada yang disembunyi-sembunyikan. Tapi ya begitulah Pak Guru kalau lupa gitu ya. Nikmatilah. Gitu. Udah jam rawan ini Pak Guru. Nah, coba nih sekarang. Jadi al-musyriku itu isim pokok yang mana? Orang musik sifat ya? Ya, bagus, akhirnya ketemu juga. Alhamdulillah. Nah, kalau nggak dibimbing nggak ketemu, dia sampai muter juga 7 keliling nggak ketemu Pak Guru. Gitu. Tapi tadi saya ada 2 hal ya. Saya ada 2 hal yang saya duga ya. Yang pertama tadi yang agak berat sih memang, tapi itu jarang terjadi. Ada kesulitan membedakan antara kata ganti dengan kata yang digantikan. Itu yang pertama. Yang kedua, tapi bisa jadi itu malah yang mengalihkan perhatian Ibu ini jangan-jangan ini. Di kaf itu biasanya.
Apa iya tadi, Bu? Kap ini yang jadi Ya, kalau dia di kata ganti, saya melihatnya dari K-nya itu, domir sekitar anta. Kan? oh, Bener kan? ini kemudian kenapa bisa sampai terjadi ke sana, liriknya ke kap, kemudian ingatnya ke domir, itu karena kita kurang hati-hati pada penerapan ciri khusus bahasa Arab yang pertama. Ya, ke situ lagi Pak Guru. Ya habis modalnya cuma itu. Kita mau modalnya begitu. Ciri khusus bahasa Arab yang pertama. Iya. Coba diingat-ingat nih kira-kira al-musyrik ini 3 huruf pokoknya apa kira-kira? Shin, ro, ka, kan? Shin, Iya, ada shin, ya, ro, ada ro, dan ada ka. kaf. Oh. Ka. Masih ingat ilmunya kalau 3 pokok? Maksudnya gimana Pak Guru? Ilmunya. Hmm. Ada ingat nggak ilmu 3 pokok? Oh, walaupun sama, kalau beda sama mempunyai Ciri kedua. Apapun bentuknya, Itu apapun ciri kedua. bunyinya. ciri kedua kan perubahan terdapat dalam kata itu sendiri. Ilmunya apa ilmunya? Ilmunya maksudnya kalau ada kata yang sama, walaupun Baik, ya ini karena kita jarang mampir, kita mampir lagi ke sana. Dulu ilmunya 3 huruf dasar adalah 3 pengikat makna Pengingat yang lupa. Aduh, ampun deh. 3 pengikat makna, pengikat lupa. Jadi kira-kira ini nggak bisa diambil-ambil nih. Saya mau ambil shin-nya doang Saya mau ambil ra-nya aja sah. Saya mau ambil kap, nggak bisa. Kenapa? Ini modalku. Ini aku terikat, nggak bisa dilarikan kemana-mana. Termasuk juga dalam kaitan ini, ya, termasuk dalam kaitan ini adalah beda statusnya, ya, beda statusnya kap pada ungkapan syirik dengan kap pada ungkapan robbuka atau pada ungkapan ismuka. Nah, gini kira-kira. Ismika. Beda ini statusnya. Karena ada 3 hurufnya ya Pak Guru. Beda statusnya. Kalau kap ini bisa dipahami secara mandiri karena ini sudah punya itu pokok sendiri. Tetapi kalau kap di sini tidak bisa karena dia menjadi bagian dari 3 huruf pokok. Kemudian kita kenal 3 huruf pokok yang kita jadikan kemudian 3 pengikat makna, pengingat yang lupa. Pak Guru boleh tanya ya Pak Guru? Ya, mangga, Pak. Silakan. Kan kalau kita menganalisanya misalkan begini ya, ini memang satu kata nggak terpisah. Lalu fungsi al-musri mim itu menandakan apa ya untuk kita maksudnya mengenalinya gitu. Iya, baik. Baik. Orang yang beragama Islam disebut apa, Bu? Muslim. Bagus. Terus kita lanjut berikutnya. Orang yang percaya kepada Allah disebut apa, Bu? Mukmin. Bagus. Nah, baru sampai ke tadi. Orang yang menyekutukan Allah disebut dengan musyrik. Iya, bagus. Orang yang mirip dengan the king of lip service itu diistilahkan dengan apa, Bu? Orang yang antara omongan dengan kenyataan beda. Munafik. Lagi viral, Pak. Munafik. Berarti menceritakan orang ya? Tuh. Bisa juga. Itu.
Kalau tadi arahnya ke situ. Bisa juga menandakan itu. Bisa juga menandakan yang lain. Tapi untuk pertanyaan di sini, karena konteksnya adalah bicara tentang musyrik, maka mim di sini bisa seperti ketika kita memahami muslim, ketika kita bicara tentang mukmin, ketika kita bicara tentang munafik. Gitu. Yang kata orang Jawa kemudian apa tuh M? M manungso. Nah, kalau kata orang Inggris mim men. Men. Nah, gitu. Kalau kata orang Indonesia manusia. Manusia. Bisa juga begitu. Coba lihat nih tuh. Nah, Muhsin, iya. Muhsin begitu baik. juga kayaknya tuh. Orang yang Baik. Baik. nah, Berbuat baik. iya, begitu dia. Bisa membantu menjawab pertanyaan yang ada dalam pikiran Ibu? Sudah Pak Guru. Terima kasih Pak Guru. Oke, kita sudah tuntas membincangkan yang ketiga. Sekarang kita lanjutkan berikutnya dengan kalimat yang keempat. Silakan. Ros. Silakan Bu Ros. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rajulul muhsinu yansurun nasa bi amwalih. Apa maknanya? Orang yang dermawan itu menolong manusia dengan hartanya. Iya, bagus. Udah terasa enak? Enak. Dia menolong siapa tadi? Menolong manusia. Yang menolong bukan manusia ya? Bukan. Yang orang Yang dermawan. menolong siapa? Muhsin. Muhsin itu bukan manusia ya? Manusia. Manusia. Gitu. Jadi jeruk makan jeruk kan? Bahasa Indonesia kalau maksudnya gitu. Kalau maksudnya manusia ke manusia itu maksudnya bahasa Indonesia gimana? Manusia ke manusia. Maksudnya? Iya, istilah lain ya supaya tidak seolah-olah begitu kan, seolah-olah yang ini bukan manusia lalu ini adalah manusia. Tapi ini kan sama-sama manusia. Istilah lainnya apa untuk menyebut bahwa yang ditolong itu adalah ya, manusia juga. Kepada yang sesama. juga adalah manusia. Kepada sesama. Boleh. Begitu. Apalagi yang lain? Ibu-ibu, yang lain ada ide nggak? Menolong sesama. Oh, itu bukan laki-laki. Menolong. Kalau ini tadi tuh kan menolong manusia gitu. Menolong manusia. Guru, bagaimana kalau menolong orang tidak punya gitu, boleh enggak? Sesama, gitu. Kalau Bu Anda gimana? Kalau menolong orang yang tidak punya, Orang, kepanjangan Bu, bisa lebih singkat lagi nggak? Orang apa ya, orang yang patut ditolong. Lebih pendek lagi. Orang tidak enak nyebutnya Ustaz. Oh, nggak enak. Yang lain ada nggak yang punya ide? Enak, tapi pendek. Miskin gitu, miskin. Boleh. Yang lain gimana? Pakai orang. Fakir lebih parah dari miskin. Pakai orang. Ini ingat nih, orang pakai orang, tapi enak. Oh, orang duafa. Oke. Ada lagi yang lain nggak? Baik. Kalau gitu gimana nih usulan saya? Ada lagi yang lain nggak? Nggak ada Pak Guru. Apalagi yang lain? Ya yang lain. Gimana? Orang lain. Oh iya. Orang lain.
Coba kita lihat ya. Coba. Bu Ros pakai 3 variasi tadi. Iya, Pak Coba. Guru. Yang pertama, pakai yang pertama. Kemudian kedua, pakai yang kedua. Kemudian Iya. yang ketiga, pakai yang ketiga. Iya. Coba gimana jadinya? Orang yang dermawan itu menolong manusia dengan hartanya. Terus yang kedua. Orang yang dermawan itu ya Menolong hilang. sesama. Menolong sesama dengan hartanya. Iya, yang ketiga. Orang yang dermawan itu menolong orang lain dengan hartanya. Iya, kalau sampai detik ini mana yang paling enak di hati Bu Ros? Apa masih tetap pilihan pertama? Nomor 3 dong. Ah, begitu kira-kira. Gitu. Iya, Pak Guru. Kalau dulu kan nggak sempat mampir begini kan ya, karena. Enggak, Pak Guru. Kita langsung ke tol. Oke, mantap. Baik. Coba kita fokus ke apa? Ini ya. Kata yang tadi kita lingkari, Bu. Iya, Pak Guru. Kita lingkari. Apa bunyi akhirnya? Anasa. Bunyinya A. Iya. Apa ilmunya yang sudah kita pelajari terkait dengan itu? Ilmunya, kalau bunyinya A itu dia fungsinya sebagai objek atau keterangan. Kalau di sini yang mana ini? Objek apa Itu keterangan? sebagai objek. Nah, begitu dia ya. Begitu dia. Kita lihat berikutnya yang potongan terakhir, Bu Ros. Yang potongan terakhir. Apa? Ungkapan di potongan terakhir? Di amwali. Enggak. Itu dugaannya berapa kata? Dengan ada 3. Yang pertama? Bi. Iya, bagus. Yang kedua? Amwal. Iya, bagus. Yang ketiga? Hi. Iya, bagus. Yang pertama jenisnya apa? Jenisnya harf. Yang kedua? 2 jenisnya isim. Yang ketiga? Jenisnya isim. Iya. Yang kedua isim yang mana? Yang kedua isim yang Pokok atau tambahan? Apa Pak Guru? Pokok atau tambahan? Pokok. Yang mana? Yang sifat. Bagus. Pernah nggak ada orang nanya, ih gimana sih sifat temanmu yang baru? Wah, dia harta banget. Pernah begitu? Enggak. Bukan. Bukan Pak Guru. Dia harta banget kata orang. Ganti deh, Mas Dar. Coba kalau masdar itu berarti kan kata kerja ya. Bukan Pak Guru, bukan yang nama yang nama satu isim. Iya, isim nama ini pokok. Isim. Yang mana berarti kalau bukan? Yang satu bukan pokok sifat, yang bukan satu. Masdar. Yang isim Pak Guru. Itu yang kata benda. Iya, kata benda. Kata benda. Nah, kalau yang kedua, isim yang kedua pada bi'amwalihi, itu pokok atau tambahan? Yang terakhir, yang hi ya Pak Guru. Hi, itu tambahan. Iya, tambahan yang mana? Tambahan yang domir. Iya, bahasa Indonesia kita istilahnya apa? Kata ganti. Hi di sini menggantikan apa? Iya. Dia itu menggantikan itu rojul muhsinu. Iya, satu aja, pilih satu aja. Al-musinu. Jadi bukan itu, bukan ar-rajul yang ngasih. Ar-rajul. Ar-rajul. Berarti ke situ. Nah, ini tadi yang kita istilahkan dengan tuh kalau ar-rajul ini masuk isim apa fiil apa harf? Isim. Isim yang mana? Pokok apa tambahan? Yang pokok. Nah, ini tadi yang kita sebut bahwa
Kalau kata gantinya masuk ke tambahan, sedangkan kata yang digantikan itu masuknya pokok. Oke. Karena itu istilahnya di buku bagus kalau kita teliti. Termasuk isim juga adalah pertama penunjuknya, ya gitu. Kata tunjuknya, penunjuknya, penunjuknya. Nya ini kemana? Nya ini ke pokok-pokok itu. Termasuk juga isim tambahan adalah penggantinya. Ada nggak di buku berkata begitu? Tidak. Coba dicek. Penggantinya. Penggantinya maksudnya mana? Pengganti yang pokok-pokok tadi. Kemudian yang terakhir, termasuk dalam tambahan isim adalah penghubungnya. Penghubung. Ada begitu ungkapan begitu di buku? Ada. Aman kalau begitu. Nyanyanya ini kemana? Ini ke pokok-pokok itu. Pokok. Jadi penunjuk kata benda, penunjuk nama benda, penunjuk kata sifat, penunjuk kata masdar, pengganti kata benda, pengganti nama benda, pengganti kata sifat, pengganti kata masdar. Begitu juga penghubung, penghubung kata benda, penghubung nama benda, penghubung kata sifat, penghubung kata masdar. Baik, itu dia penambahan penjelasannya. Ada pertanyaan ibu-ibu sekalian? Saya tanya Pak Guru. Silakan. Tadi kan Pak Guru udah bilang dia sebagai ada penghubung. Jadi posisi jabatan si hi ini sebagai apa? Jabatan siapa, Bu? Yang hi tadi terakhir kalimatnya itu kan bi amwalihi, hi-nya ini kan tadi katanya ada kata penunjuk ke pokok. Ini kan larinya ke pokok ibu. Jabatannya apa di sini Pak Guru hi-nya ini? Tapi kalau Ibu mengatakan jabatan, Ibu punya pilihan nggak? Yang Ibu maksud dengan jabatan itu apa saja? Kalau di saya ini ya enggak, yang seperti misalkan subjek, objek itu sama predikat itu bukan jabatan ya? Itu yang ada di pikiran Ibu ya? Ya. Oke, bagus. Kita sebut ya. Nanti biar kita pilih ya. Ini kemana gitu ya. Ada subjek, apalagi? Objek. Kalau bagus, kalau bisa diurutkan. Subjek, predikat. Sesuai dengan posisi dalam kalimat biasanya. Predikat. Subjek, terus? Predikat. Predikat, terus? Objek. Bagus ya. Terus? Keterangan. Iya. Ada lagi selain itu? Itu aja. Oke, bagus. Subjek istilah lainnya apa? Kalimat. Pelaku. Pelaku. Ya, bagus. Istilahnya adalah pelaku. Hu-nya ada di mana? Di awal atau di akhir? Maksudnya di awal. Posisinya. Posisinya di awal. Di awal. Ibu ngelihatnya dari mana? Kok bisa di awal? Kalau subjek itu enggak mesti di Ibu yang Ibu tanya tadi. Di akhir. Di awal apa di akhir? Di akhir. Nah, kalau gitu kemungkinannya adalah akhir gitu. Itu. Keterangan ya. Berarti keterangan kalau itu keterangan. Keterangan menerangkan si subjek atau si amwal, Pak Guru? Yang biar nggak keder. Keterangan si pelaku? Bukan, yang deketan kata saya. Oh, berarti si amwal. Iya. Amwal itu apa artinya? Harta. Harta siapa? Hartanya si Rojul. Nah, gitu. Ya, tapi karena ini pakai hi aja gitu. Maka dia jadi keterangan tambahan.
Membantu orang lain dengan harta. Harta siapa? Ya harta dialah. Masa harta aku kan orang miskin. Karena yang punya hanya dirimu seorang. Bisa diikuti? Bisa. Nah, itu yang lain-lain pakai dugaan saja. Oh, ke sini gitu ya. Oh, ke sini. Oh, ke sini. Kan gitu jadinya. Dapat kan bagian masing-masing? Apa? Oke. Ya, kira-kira begitu. Nanti insya Allah di buku 3 atau di tingkat 3, ibu-ibu akan mendapatkan penjelasan yang luar biasa banyaknya terkait dengan persoalan-persoalan ini. Amin. Ya, catatan sebanyak-banyaknya, tapi kalau enggak sempat mencatat karena cepat seperti kata Bu Sri Lestari, siapkan dana untuk memfotokopi tambahan penjelasan dari yang mengajarkan. Ya, sudah dibuatkan diktatnya ya Bu Sri Lestari. Halo Bu Sri Lestari. Sip, Pak Guru. Halo Bu Sri Lestari. Bu Lestari kemana? Oh, beliau sedang bertapa. Ya, semedi, Pak. Bapak. Sedang semedi. Nggak mudeng-mudeng soalnya jadinya. Apa Ustaz tadi kan sudah belajar. Itu. 3 ronde tuh, udah 3 ronde Pak Guru. Ya, luar biasa lah. Luar biasa. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Siapa? Bu Yuni. Bu Yuneli sudah ya? Bu Yuni. Ya udah, al-abdi. Menyembah. Nggak paham, Pak Guru. Nggak paham arti. Kenapa? Yarji'u. Ada yang belum dipahami maknanya? Banyak, Pak Guru. Ayolah. Kita bernostalgia, Bu Yuni. Bernostalgia SMA. untuk menggunakan ilmu orang awam. Ya. Termasuk diantaranya adalah ciri khusus bahasa Arab. 3 huruf dasar berubah di kata itu sendiri, beda tunggal jamak, beda mudzakkar muannats, serapan. Lalu 2 pola kalimat dasar. Ya, yang mana Ibu? Saya coba Pak Guru, abdi, abdu, mbah. Kata ibu nggak lupa Guru. Bertobat. Tak ampun yarji'u di sisi Allah gitu Pak Guru. Bagus ya. Baik. Nah, kalau Ibu dengar Bu Anda sudah pakai jalur tol tadi. Tol. Udah bolak-balik Ustaz, bolak-balik jalan Cibubur Jakarta. Oke. Pakai jalan tol cepat dia. Nah, coba Bu Yun, kita pakai ya. Ciri khusus bahasa Arab yang pertama pada kata yarji'u, kira-kira apa? Ro, jim, ain. Iya. Rojak. Tahu nggak lagunya Bang Aji Roma Irama? Ya, yang digugat setelah dia bercerai. Tapi kembali rujuk. Balik. Nostalgia Bu Yuni. Soalnya dari kemarin belajarnya jalan tol terus Bu Anda, jadi gitu. Nah, coba ini kalau bentuk 4 kira-kira jadinya bagaimana Bu Yun? Tadi Bu kita belajar tasrif. Pakai alif Bu, itu kalau nggak salah ya. Innalillah.
Al. Oh, jiun gitu ya. Tadi belajar barusan. Pakai itu aja, lama ya, ilmu lama kalau ada yang tersisa. Tapi Ilmu awam. Ada Tambahin ilmu tambahin Ah. alif, ilmu tambahin Qur'ani alif. ada. Oh, gitu. Oh, jiun. Kan panjang bisa pakai alif. Iya, Alif baca. turun. Pakai alif rojiun. Nah, iya gitu. Nah, coba diawali sebelumnya lillah. Gimana jadinya? Innalillahi. Innalillahi rajiun. Innalillahi wa inna Innalillahi ilaihi rajiun. raji'un. Nah, coba kita lihat berikutnya, Bu Yun, Bu Yuni. Kira-kira 3 pokoknya apa? Tak. Terus? Nah ini bingung Pak Guru. Tak. Nggak apa-apa. Yang penting bunyi aja saya mah. Ibu walaupun bingung, yang penting bunyi. Asli. Ini, Bu. Ibu tahu tapi diam, sayanya yang bingung. Tak Hamzah sama Ba. Iya. Sabar. Ada tak, Sabar. ada tak, kemudian Hamzah. hamzah sama. Kalau misalnya saya modifikasi begini, Bu, masih bisa dianggap sama nggak? Kalau saya enggak Pak Guru. Bisa. Hah? Kalau misalnya begini ya, ada ta, ada hamzah, ada ba. Kalau saya ubah menjadi begini, ada ta, waw, ba, masih bisa dianggap sama nggak? Sama. Pemenang. Gimana, Bu Yun? Saya enggak Pak Guru. Enggak ya? Nah, coba kalau ilmunya temenan gimana, Bu? Kalau ilmu temennya waw sama u. Ya sama i. Hamzah ma alif. Alif sama a. Hamzah sama a. Itu artinya, ya itu kan artinya, berarti kita berkata ini, berarti ini sama, Bu Yun, kalau begitu. Gimana sama Pak Guru? Di sini alif, di sini waw, di sini ya, itu kan soal temen aja. Oh, sama ya. Bisa diterima kalau ini dianggap sama. Iya, karena ilmu temanan itu Pak Guru. Nah, iya gitu. Jadi ilmu teman penting untuk mendamaikan. Nah, sekarang Ibu masih ingat ilmu tak marbutoh? Tak marbutoh. Lupa Pak Guru. Ada yang ingat ilmu tak marbutoh? Dia tidak dibaca, Pak Guru. Hah? Dia tidak dibaca? Dia tidak apa ya? Ini kata sifatnya, bukan masdar. Apalagi ilmunya tak marbutoh? Nanda. Tidak mengubah arti. Nah, itu dia. Iya, betul. Yang Tidak termasuk ilmu kita adalah tidak mengubah arti. Itu artinya ada ta, ada waw, dan ada ba. Kita ulang lagi. Ada ta, ada waw, dan ba. Itu bisa dianggap sama dengan ta, hamzah, ba. Gitu ya. Dianggap sama pakai ilmu temenan tadi. Kemudian dia bisa dianggap sama dengan ta, waw, ba, dan ta. Kita kira bacanya gimana nih Bu Yun? Taubah. Iya. Tobat gitu. Sama nih. Tobat, Bu Yun tobat gitu. Iya. Tadi saya pahamnya ta'ab. Paham. Gak apa-apa. Yang penting Ibu tidak terlalu bergantung kepada bunyi. Ya.
Yang penting Ibu tidak terlalu bergantung kepada bunyi, tetapi lebih bergantung kepada huruf seperti yang pernah kita pesan. Nah, sekarang tambah satu lagi nih. Jadi kalau dari segi arti, nanti kalau ada begini ya, kalau ada begini ya, ada begini ya, ada begini ya, punya makna dasar yang sama. Yang masuk ke dalam bahasa Indonesia sudah jadi serapan menjadi taubat. Taubat. Tapi itu akan lebih bagus lagi kalau Bu Yuni mengenal ini bentuk berapa, gitu coba. Bentuk 4, Pak Guru. Iya, kalau begitu maknanya apa? Sifat. Berarti maknanya apa? Orang yang Tambah yang aja, tambah yang. Yang. Bu Yun sudah siap dengan diberondong dengan jawaban dari segala arah? Kita kalau ditanya nggak tahu, tapi kalau yang nanya kita kalau ditanya sendiri Katanya, kalau saya amati, Bu Yuni lebih siap diberondong dengan pertanyaan daripada jawaban. sama Pak, sama. Iya. Jadi apa artinya, Bu Yun? atau taubat itu Pak Guru maksudnya apa semuanya? Ini ataib ini dulu, ataib tadi belum diucapkan sehingga biar kuat. Dengan menyadari itu bentuk 4. Jadi maknanya Yang bertaubat. iya, bagus. Coba secara lengkapnya bagaimana jadinya? Orang yang ini Hamba yang bertobat kembali pada Allah. Iya, baik. Sekali lagi, Bu. Ini pakai alif lam boleh nggak Pak Guru? Saya bikin double, hamba-hamba yang bertaubat. Nggak apa-apa, bikin aja dulu, nggak apa-apa. Nanti kan ada saatnya kita berdiskusi. Hamba-hamba yang bertaubat kembali kepada Allah, Pak Guru. Iya, bagus. Apa pertimbangannya hamba diulangi? Itu banyak pakai alif. Ada penandanya itu banyak? Ada. Nggak ada. Ada penandanya itu banyak? Satu aja itu, tunggal itu. Guru, Gimana, Bu Yun? tidak ada. Iya, kalau begitu ditunda, ya. Kalau begitu ditunda. Ya, kalau itu ditunda. Di buku 2 sudah belajar bukan tunggal dan jamak? Sudah. Iya. Ada berapa jamak yang sudah dipelajari? Jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir. Bagus, mantap betul. Banyak. Nggak paham sampai sekarang. Ya udah belajar. Yang belum terpahami, insya Allah nanti kita pelajari, ya kita susul ya. Nanti kita nyusul teman-teman yang lain untuk memahami apa yang sudah dipelajari sebelumnya. Baik, itu dulu ya. Kalau ada pertanyaan, silakan diajukan terlebih dahulu untuk kita bahas. Masih ada waktu, tapi kalau sudah paham, maka untuk hari ini pelajaran kita sampai di situ. Nah, insya Allah nanti kita lanjutkan dengan memahami ayat-ayat, kutipan ayat-ayat Al-Quran. Iya, Pak Guru. Ada pertanyaan, ibu-ibu sekalian? Baik, kalau tidak ada, maka berakhirlah kajian kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ibu-ibu sekalian. Banyak, Pak. Menambah keakraban silaturahim kita, makin pikiran juga makin tercerahkan karena ada informasi lama yang kita undang kembali hadir di dalam hati dan pikiran kita. Ada ikatan-ikatan yang seperti udah mau copot, kita perkuat kembali dengan cara ini sehingga nanti begitu masuk jalan tol lagi tidak perlu khawatir untuk ngebut. Kenapa? Bannya sudah dipompa, bensinnya sudah diisi, kemudian perbendaraannya juga, bekalnya juga sudah dipenuhi kembali. Mantap, Pak Guru, mantap. Mari kita syukuri dengan hamdalah.
Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa Anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Pak Guru. Kasih banyak Pak Guru. ada hal-hal yang tidak berkenan di hati. Sama-sama Pak Guru. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Guru.